Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, kita dalam minggu pertama ini menjalani kuliah online dulu ya, sambil menunggu perkembangan yang terjadi seperti apa ya. Oke, langsung aja saya share screen ya. Udah terlihat ya di monitor ya. Ya, jadi topik berikutnya tentang hukum Gauss seperti yang sudah saya tulis di MyTS Classroom itu ya. Jadi perbedaannya dengan yang kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin kan hukum Gauss di ruang hampa ya, di ruang hampa. Nah, kalau sekarang ini hukum Gauss untuk di dalam material ya, di dalam bahan atau di dalam sebuah media. Perbedaannya apa antara hukum Gauss di dalam ruang hampa dan hukum Gauss di dalam material atau di dalam bahan ya? Perbedaannya itu seperti yang saya singgung kemarin ya, bahwa yang terjadi di dalam bahan itu kemarin apa? Polarisasi gitu ya. Jadi polarisasi atau pengutupan, yaitu di dalam bahan terjadi pemisahan antara muatan plus dan muatan minus. Ya, karena kita tahu bahan itu kan terdiri dari molekul atom-atom ya. Atom-atom itu ada inti atom, terus ada elektron. Ya. Jadi ketika berada di dalam pengaruh medan listrik, muatan plus yaitu inti atom itu ya, berarti dikatakan pusat dari muatan plusnya itu akan bergeser ke arah yang searah dengan medan listriknya. Sementara yang muatan negatif elektron ya, pusatnya itu akan bergeser berlawanan arah dengan medan listrik. Nah, itu yang disebut dengan yang kita bahas kemarin, yaitu polarisasi gitu ya. Kemarin kan ada lambang P ya, ada lambang P kecil, ada lambang P besar. Ini saya tanya dulu ke kalian sambil ingat-ingat penjelasan saya kemarin ya. Apa bedanya antara P kecil sama P besar? Apa? Ada yang tahu ya? P kecil itu apa, P besar itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Dharma ya, Dharma Setiawan ya. Silakan Dharma. Kalau setahu saya, seingat saya kemarin itu Ya, P kecil itu adalah polarisabilitas, sedangkan P besar itu polarisabilitas per unit volume. ya. Jadi lebih lengkapnya itu P kecil itu terkait dengan mikroskopiknya ya. Atom berarti kan, atom atau molekulnya gitu ya, mikro. Kalau P besarnya itu makronya ya. Makro berarti di dalam materialnya ya. Jadi ada hubungan antara P besar sama P kecil, yaitu apa? P besar itu sama dengan ya kurang lebih N ya, meskipun nggak benar-benar N ya. N itu apa sih? Kalian masih ingat di kimia ya? N itu menyatakan apa kalau di kimia itu? Huruf N besar itu loh. Itu menyatakan apa kalau di kimia itu? Jumlah partikel. Iya benar, jumlah partikel, atau kalau benar jumlah molekul ya, jumlah molekul. Mol. Atau nama-nama apa tuh? Angkanya disebut apa itu? Masih Mol. ingat? Avogadro, Pak. Atau apa? Bilangan apa tuh namanya? Masih ingat? Avogadro. Ah, itu bilangan Avogadro kan itu ya. Berapa nilainya itu? Besar sekali kan? Berapa besar nilainya? 6,022 Ah, kali 10 pangkat 23. kalian bisa bayangkan 10 pangkat 23 loh ya. 10 pangkat 23 itu gimana mengucapkannya itu gimana? Kalau kita 10 pangkat 6 kan bisa mengatakan apa? Mega ya. 10 pangkat 9 kan giga. 10 pangkat berapa? 12 itu tera ya. Dan seterusnya. Nah, kalau 10 pangkat 23 kan nggak ada ya. Nggak ada istilah yang menyatakannya gitu ya. Karena sangat besarnya sekali itu. Dengan Avogadro ya. Ordenya maksudnya itu ya.
Ya itu. Jadi itu nanti hubungan antara kaitan antara P besar dan P kecil ya. Jadi kalau terpolarisasi secara sempurna ya, kalau terpolarisasi secara sempurna itu P besar sama dengan N tadi bilangan Avogadro ya, kira-kira itu ya, dikalikan dengan P kecil. Tapi kan faktanya kan polarisasinya kan nggak ideal ya, nggak sempurna ya. Jadi pasti lebih kecil. Nah, itu ya, jadi polarisasi. Makanya nanti ketika berada di dalam bahan ya, maka muatannya itu nanti hasil polarisasi yang terjadi dalam bahan itu nanti ikut berkontribusi. Gitu ya. Jadi gini, gampangnya gini, kalau di dalam ruang hampa ya, ruang hampa, penimbul medan listriknya itu adalah muatan. Biasanya disebut dengan nama muatan bebas. Ya, muatan bebas F itu free ya. Jadi penimbul atau sebut aja QF lah, Q muatan ya, F bebas, jadi QF. Cuma nanti di buku ini tidak pakai Q ya, tapi pakai rho. Rho itu apa? Masih ingat nggak kemarin yang saya bahas? Atau di fisika dasar 2 ya kalau nggak salah ya. Rho itu apa? Di sini pakai rho ini, coba lihat ini pakai rho ya. Rho itu apa? Densitas Ya, muatan. densitas muatan, benar ya. Satuannya apa ini? Andi tahu, Andi Saputra. Densitas muatan, benar. Satuannya apa ini? Kalau muatan kan kulom, berarti Kolom, kulom per meter kubik. Ya, benar. Kolom per meter kubik ruang ya soalnya. Soalnya nanti ada dua. Ada rho, ada lagi satunya ini, sigma ini. Kelihatan nggak? Kecil-kecil banget ini ya. Sigma ini loh. Sigma ini juga densitas, cuma densitasnya itu permukaan ya. Kalau permukaan kan luasan berarti ya. Ya, jadi nanti satuannya adalah kolom per meter persegi. Kalau ini kolom per meter kubik. Jadi maksud saya mengatakan gini, kalau di dalam ruang hampa, muatannya kan muatan bebas ya. QF lah. Di sini nanti ada rho F, ada sigma F ya. F-nya itu free, bebas. Nah, kalau di dalam bahan ada tambahan lagi yaitu B. Jadi nanti ada sigma B kayak ini kan ya. Ada sigma B, ada rho B ya. Rho B. Di sini ada sigma B. Kursor kelihatan ya di monitor kalian ya, kursor saya. Soalnya saya apa ini namanya? Kelihatan, Pak. Ya, muter-muternya menunjukkannya menggunakan kursor ini ya. Ini loh kan rho B ya. Rho B artinya apa? B itu dari kata bound ya. Bound itu artinya terikat. Ya, kenapa kok terikat? Iya, soalnya kan dia terikat oleh atomnya, oleh molekulnya kan gitu ya. Jadi ada F, kalau F bebas gitu ya. Kalau B itu terikat. Jadi rho B itu berarti apa? Rapat muatan volume ya, rapat muatan volume atau densitas volume, atau saya gunakan istilah rapat aja ya. Meskipun bahasa Inggrisnya ya density ya benar ya. Saya pakai bahasa Indonesianya aja ya. Rapat muatan volume yang terikat ya. Terus yang ini rapat muatan tapi permukaan ya, karena luasan ini. Jadi nanti tinjauannya itu dua. Di permukaan bahan nanti ada sigma ya, sigma nanti ada sigma F, ada sigma B ya, tergantung muatannya berasal dari bahan atau berasal dari luar ya. Kalau berasal dari luar ya nanti sigma F, kalau berasal dari dalam bahan itu nanti sigma B. Begitu kalau di dalam bahan ya, dalam bahannya nanti ada rho F kalau dari luar ya, dari eksternal. Kalau dari dalam bahan namanya rho B. Nah, tadi kemarin kan sudah saya singgung masalah polarisasi itu ya. Nah, itu berkaitan dengan itu ya. Jadi untuk menentukan berapa sih rapat muatan volume yang terikat itu pakai ini rumusnya ini ya. Minus, ada minusnya ya, jangan lupa ya. Minusnya ini juga bagian dari perumusan ya. Minus divergensi dari P ya. Jadi polarisasi ya yang kita bahas kemarin itu besaran vektor ya. Jadi minus divergensi dari polarisasi
itu akan sama dengan rapat muatan volume dari muatan terikatnya. Ya, karena hasil dari polarisasi itu ya. Jadi nanti bisa plus, bisa minus ya. Bisa plus, bisa minus. Tergantung bentuk polarisasi yang terjadi di dalam. Jadi bergantung vektor P-nya ya. Bergantung vektor P di dalam bahan tersebut ya. Di permukaan, kalau di permukaan ini, kalau di permukaan adalah vektor polarisasi dot entopi. Entopi ini apa? Entopi adalah vektor vektor normal ya. Vektor normal dari permukaan. Normal itu artinya tegak lurus ya. Jadi vektor satuan ya, ada satuannya ya. Jadi vektor satuan normal dari permukaannya. Nah, gitu ya. Jadi tergantung arah permukaannya ya. Jadi kalau misalkan permukaannya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh gini aja deh, biar kalian punya gambarannya. Kalau permukaannya misalkan bidang XY ya. Jadi bayangkan ada sumbu koordinat X, Y, Z ya. Kalau permukaannya berada di sumbu X dan sumbu Y, itu kemana arah vektor normalnya? Jadi bayangkan ada permukaan ya, lantai lah, katakanlah ada lantai ya. Lantainya itu berada di sumbu X dan sumbu Y ya. Kemana arah vektor normalnya? Ada yang tahu? Z positif. Ya benar, Z positif ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Bisa Z positif, bisa Z negatif kan itu ya, Andre ya. Ya, Iya. ya benar. Bisa dua kemungkinan, Z positif atau Z negatif. Biasanya sebut aja K atau Z nggak apa-apa lah. Nanti kayaknya di buku Griffith pakai Z itu ya. Z-topi ya. Z-topi karena vektor satuan. Ya, saya kira ngerti lah kalian ya. Kayak gitu. Nah itu ya. Jadi itu adalah cara untuk menentukan atau rumus lah ya. Rumus untuk menentukan muatan terikat ya. Yang di dalam ruang adalah minus divergensi P, yang di permukaan adalah polarisasi dot vektor normal dari permukaan tersebut ya. Jadi sangat bergantung sama permukaannya ya, arah permukaannya gitu. Nah, kemudian kita tahu hukum Gauss ya, hukum Gauss. Kalian masih ingat hukum Gauss di fisika? Kok di fisika? Di EM1 kemarin gimana hukum Gauss itu? Atau gimana? Rumusnya lah, rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? Rumus hukum Gauss di EM1 kemarin gimana itu? Integral tertutup. Ya, integral tertutup, benar. Gimana? Taufik Rahman, gimana? Integral tertutup, benar? Medan listrik ya? Ya, benar. Integral tertutup. Integral permukaan ya? Taufik namanya. Integral permukaan. Integral permukaan tertutup ya, benar. Integral permukaan tertutup dari medan listrik sama dengan apa? Benar. Integral tertutup dari medan listrik. Integral permukaan. Sama dengan apa? Q per epsilon 0. Ya, Q per epsilon 0, benar. Q per epsilon 0 ya. Jadi integral permukaan tertutup dari medan listrik sama dengan Q per epsilon 0 ya. Itu kalau dalam bentuk integral ya. Kalau dalam bentuk integral kan pakai permukaan. Kalau dalam bentuk diferensial ya kebalikannya ya. Kalau dalam bentuk diferensial ya integral tertutup itu nanti terkait dengan menurut teorema Gauss ya. Menurut teorema Gauss itu terkait dengan ini divergensi ya. Jadi kalau integral permukaan tertutup terkait dengan divergensi, kalau integral keliling ya itu terkait dengan kel ya. Itu yang kita bahas kemarin kan. Kemarin kan kita bahas teorema Gauss sama teorema Stokes ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau dinyatakan dalam bentuk diferensial atau turunan ya, integral tertutup terkait dengan divergensi ya. Jadi divergensi dari medan listrik itu nanti sama dengan rho per epsilon 0 ya. Jadi Q-nya kita ganti rho. Kenapa? Karena dibagi volume ya. Dibagi volume. Soalnya kan menurut teorema Gauss ya, teorema Gauss itu akan muncul faktor volume ya, sehingga nanti Q per V kan menjadi rho ya, jadi divergensi
dari medan listrik sama dengan rho per epsilon 0. Nah, sekarang kita terapkan itu tapi di dalam material. Nah, yang perlu kita perhatikan, rho-nya itu adalah di dalam material, nggak cuma hanya muatan free ya, tidak hanya muatan bebas, tapi ada tambahan muatan yang terikat tadi ya, yang tadi barusan saya singgung tadi ya. Jadi rho-nya nanti itu sama dengan rho B ditambah rho F. Ini loh ya. Ini ya, rho B ditambah rho F. Ini ya. Lalu, kalau gitu nanti ya jadi ini loh. Tadi yang tadi barusan saya singgung tadi ya, ini loh. Kan divergensi dari E ya, tadi kan rho dibagi epsilon 0. Ini epsilon dipindah ke sana ini ya. Ini cuma diputer-puter aja kok. Jadi divergensi E sama dengan rho per epsilon, atau bisa kita tulis ini ya. Epsilon 0 divergensi E ya. Sama dengan rho, tapi rho-nya harus terdiri dari apa? Rho B dan rho F. Ini yang membedakan antara EM1 dan EM2 ya. Kalau M1 kan rho-nya ya rho F, rho muatan bebas. Kalau sekarang selain muatan bebas, ada tambah lagi muatan terikat yang dihasilkan dari tadi, polarisasi tadi ya. Nah gitu. Terus kemudian tadi kan juga kita singgung bahwa rho B ya, tadi rumusnya tadi apa? Negatif tadi ya ini. Rho B itu kan negatif dari divergensi P, P-nya polarisasi ya. Polarisasi dalam bahan. Polarisasi yang huruf besar ya. Berarti yang makro itu. Jadi gini ya. Minus negatif P ditambah rho F. Lalu ini saya gabungkan dengan sana ya nanti loh. Rho E dan rho F nanti jadi inilah ini nanti. Jadi divergensi dan divergensi saya gabung ya. Jadi nanti ini divergensi dari dalam kurung ini ya. Epsilon 0E plus P ya, sama dengan rho F. Nah, terus kemudian dari rumus ini dibuat definisi baru. Ya, dibuat definisi baru, yaitu disebut dengan nama D. D itu apa? Coba D itu apa nih? Ini kalau diterjemahkan apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira yang pas apa ini? Elektrik. Gimana yang Taufik? Gimana? Pergeseran perpindahan. Pergeseran, displacement pergeseran ya. Kayaknya lebih tepat pergeseran ya. Iya. Pergeseran listrik lah gitu ya kalau diterjemahkan ya. Ya, jadi definisi baru yaitu D. D itu displacement elektrik ya, jadi pergeseran listrik. Jadi gini loh. Jadi kalau di ruang hampa kemarin ya kita mengenal namanya medan E ya. Medan E itu biasanya dikenal dengan nama medan listrik ya. Sekarang begitu kita masuk ke dalam bahan, ada tambahan besaran baru gitu ya. Ada tambahan besaran apa ya? Besaran vektor baru atau lebih tepatnya medan lah. Ada tambahan medan baru yaitu apa? Medan pergeseran listrik. D lambangnya D itu ya. Jadi itu. Medan pergeseran listrik kalau dari perumusan tadi ya, itu berarti didefinisikan jadi gini loh. Kalau ada sama dengan triple ya. Kalau double itu kan sama dengan ya. Kalau triple itu berarti definisi ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Kalau sama dengan kan equation ya, persamaan. Kalau ada 3 garis itu berarti definisi ya. Jadi D didefinisikan sebagai epsilon 0E ditambah P. Jadi D itu mencakup medan listriknya sendiri ditambah polarisasi yang terjadi di dalam bahan, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau di dalam ruang hampa itu D-nya bagaimana? Ini kan kita bahas di dalam medium ya. Di dalam medium, medan pergeseran listrik itu kan epsilon 0E ditambah P ya. Kalau di dalam ruang hampa bagaimana? P-nya nggak ada. Ya, benar, P-nya nggak ada. P-nya itu kan hanya terjadi di dalam bahan ya, polarisasi kan. Kalau di dalam ruang hampa kan nggak ada molekul, nggak ada atom, nggak ada, pokoknya nggak ada macam-macam lah. Yang ada ya, yang muatan-muatan bebas ya, muatan bebas yang mau kita tinjau ya. Ya gitu, itu bedanya cuma itu aja sih, ada tambahan P itu ya. Gitu. Sehingga dengan menggunakan definisi itu ya, maka nanti hukum Gauss-nya nanti jadi ini ya, ini loh. Kan diganti ini ya. Ini diganti D, jadi nanti apa? Divergensi D sama dengan rho F ya. Jadi rho F-nya itu adalah muatan bebas. Ya, jadi muatan yang berasal dari luar ya.
peserta dari luar tidak dihasilkan oleh material itu sendiri. Itu ya. Jadi gini loh, maksud saya mau menyimpulkan gini. Kalau di M1 kemarin ya, hukum Gauss-nya kan divergensi E, ya, divergensi E sama dengan rho dibagi epsilon 0, kan gitu ya. Rho dibagi epsilon 0, di mana rho itu adalah muatan bebas. Gitu ya. Nah sekarang, kalau di dalam medium, ya, di dalam bahan, itu hukum Gauss-nya adalah divergensi D, jadi menggunakan D ya, tidak lagi menggunakan E. Divergensi D sama dengan rho F. Harus ada F-nya loh ya. Kalau nggak kalian kasih F, nanti dikira rho-nya itu gabungan antara muatan bebas dan muatan terikat. Kalau di ruang hampa nggak masalah. Di ruang hampa nggak masalah. Karena di ruang hampa tidak ada muatan terikat. Orang pasti menafsirkan bahwa itu pasti muatan bebas. Gitu ya. Tapi kalau di bahan dielektrik harus dikasih tambahan F. Atau kalau dalam bentuk integral apa itu? Integral permukaan ya. Ya, integral permukaan. Sebentar, kayaknya Griffith ini kita dianggap ngerti ya. Biasanya kalau di bukunya siapa? Atau mungkin di fisika dasar 2 ya. Kalau integral permukaan kan double ya. Kalau integral permukaan kan double. Kalau di bukunya Griffith enggak, tunggal ya. Tapi maksudnya tunggal itu bukan berarti integral tunggal, tapi integral rangkap. Kenapa? Karena pakai A ya. Jadi dianggap kita sudah tahu ya, pokoknya kalau permukaan itu pasti double ya. Kalau volume itu berarti triple kan itu ya. Cuma ya itu memang setiap buku punya gaya penulisan sendiri-sendiri ya. Jadi kita sendiri yang harus memakluminya gitu ya. Ya, jadi ini maksudnya integral permukaan meskipun tunggal ya. Kenapa? Karena ada dA, A itu luasan ya. Jadi nanti kalau dinyatakan dalam bentuk integral ya, itu adalah integral permukaan tertutup ya. Tertutup karena ada lingkaran ya. Lingkaran di permukaan tertutup dari medan pergeseran listrik ya, sama dengan muatan bebas ya. Ya, ini muatan bebas. Muatan bebas yang ada di dalamnya ya. Enclosure berarti kan yang di dalamnya ini. F enclosure. Di dalam permukaan tertutup tersebut maksudnya gitu ya. Oke. Ya, biar kalian punya gambaran, ini ya saya coba ini bahas contoh soal ini ya. Jadi ini ada kawat ya, kawat silinder ya. Jadi kawat berbentuk silinder panjang ini ya. Itu sebentar, saya tanya dulu kalian. Lambda itu apa? Ini ada lambda ya. Lambda itu apa? Densitas, Pak. Ya, densitas juga. Tapi densitas yang bagaimana? Persatuan panjang. Ya, benar, persatuan panjang ya. Jadi artinya kita punya 3 ya. Ada lambda, persatuan panjang ya. Ada sigma, persatuan luas. Ada lagi rho ya, persatuan volume. Ya, benar. Ya, jadi panjang ya. Terus dikelilingi oleh silinder karet gitu ya, mungkin ini maksudnya itu ya. Yang isolator ya. Oh, gini maksudnya itu ya. Maaf, saya salah mengartikan. Jadi ini ceritanya ini ada kawat ini ya, ini loh. Kawat yang ini loh, yang garis ini ya. Garis ini kawat lurus panjang ya gitu ya. Terus dikelilingi oleh apa ini? Isolator ya, isolator berupa kayak kabel lah. Katakanlah kabel kan di dalamnya itu ada kawat tembaga ya. Terus dikelilingi oleh isolatornya ya, ya dari bahan karet kan gitu ya. Terus apa yang ditanyakan ini? Tentukan medan D-nya ya. Medan D-nya, medan pergeseran listriknya. Jadi kalau ada muatan listrik di dalam kawat lurus panjang gitu ya, maksudnya gitu ya. Medan listriknya itu bagaimana? Nah, ini seperti di fisika 2 ya, cuma kita membahasnya dalam versi medan elektromagnetik ya. Medan listrik di EM ya.
Nah, kita gunakan hukum Gauss ya. Tadi hukum Gauss mengatakan bahwa ini loh, ya. Hukum Gauss mengatakan bahwa ini loh, ya, integral permukaan tertutup ya dari medan pergeseran listrik sama dengan muatan bebas yang ada di dalamnya ya. Ini loh. Ya. Jadi berarti apa? D ya. Saya kalikan ya dengan elemen apa ini? Elemen permukaannya. Nah, karena D-nya itu homogen ya. Ini kan homogen. Nah, jadi itu serba sama ya. Pada jarak yang sama maksudnya ya, kalau jaraknya beda ya. Sehingga langsung dikalikan. Jadi gini loh, kalau nggak homogen harus pakai integral ya. Tapi kalau homogen ya langsung aja, kalian kalikan aja. D dot A ya. D dot A gitu aja ya. A-nya itu adalah total luas permukaan gitu ya. Jadi nggak usah pakai integral. Kalau D-nya itu homogen, tapi kalau D-nya hidrogen harus pakai integral ya. Kayak gitu maksudnya itu ya. Makanya di sini nggak ada integral. Langsung D kalikan luasan. Luasan permukaan silindernya maksudnya itu ya. Luasan permukaan. Luas permukaan silinder itu gimana? Luas permukaan silinder ya. Permukaan silindernya ya, bukan tutupnya ya. Kan silinder itu ada 3 permukaan ya. Permukaan lebih tepatnya apa ya? Istilahnya apa ya? Permukaan Selimut. selimut. Gimana? Permukaan selimut silinder itu gimana? Kalau katakanlah misalkan jari-jarinya, di sini pakai jari-jari S ya. Kalau silindernya jari-jarinya S. Berarti luasnya bagaimana? Jadi gini, jari-jarinya S, panjangnya L gitu ya. Berarti luasnya Ya keliling lingkaran. keliling ya, benar. Keliling lingkaran ini kan. Kan Ya. ini terus dikalikan L-nya kan itu ya. Jadi ini kan 2ps ini kan kelilingnya dikalikan L. Sama dengan Q-nya apa? Kalau persatuan panjang itu lambda, berarti kalau panjangnya L berarti kan Q-nya kan lambda kali L kan itu ya. Gitu kan ya. Ya, jadi ini adalah integral permukaannya ya. Terus ini adalah muatan bebasnya ya. Jadi lambda itu muatan bebas ya. Lambda ini muatan bebas. Jadi bukan muatan yang dihasilkan oleh bahan isolator, bahan apa ini? Bahan pembungkus kabel tadi itu ya. Itu anggap aja itu sebagai materialnya ini. Nah, lambda L gitu ya. Atau nanti kalau gitu berarti kan apa L-nya coret ya. L-nya coret. Lalu nanti jadinya apa? Lambda per 2ps. Nah, ini ya. Jadi intinya gini, D sama dengan apa? Lambda per 2ps. Gitu kan? Tapi itu adalah nilainya. Nah, D itu kan vektor. Bagaimana dengan arahnya? Kan ini ya. Tiba-tiba di sini jadi vektor ya. Padahal di sini kan, kalau kalian cermati di sini kan skalar ya. Tiba-tiba jadi vektor ini. Kok bisa begitu ya? Ya ini memang langsung to the point ini ya. Nggak dijelaskan kenapa kok vektor. Ya gampang, logikanya gini aja deh. Kalau misalkan ada kawat sangat panjang ya. Kawat sangat panjang bermuatan positif. Medan listriknya bagaimana itu? Kawat sangat panjang bermuatan plus ya. Medan listriknya bagaimana? Atau gini aja deh. Ini kan silinder ya. Berhubung ini silinder, berarti kita gunakan aja koordinat silinder. Ya. Karena silinder kita gunakan koordinat silinder. Cuma harus kita taruh ya koordinatnya itu. Biasanya kan kalau koordinat silinder ya, sumbu Z-nya itu kan sumbu silinder ya. Jadi pada koordinat silinder, sumbu Z itu adalah sumbu silinder. Nah, kalau begini berarti sumbu Z-nya harus ditaruh sepanjang sumbu silindernya ini ya. Ya, jadi ini sebagai sumbu Z katakanlah gitu ya. Harus itu, wajib itu ya. Sudah nggak boleh selain itu ya. Jadi dalam koordinat silinder yang harus kalian perhatikan bahwa sumbu silinder harus sumbu Z. Nggak boleh sumbu X, nggak boleh sumbu Y. Itu sudah aturan baku ya. Nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi sumbu silinder sebagai sumbu Z. Nah ini ya sumbu Z. Ya, berarti muatannya berada pada sumbu Z ya, muatan lambda tadi. Katakanlah muatannya plus ya. Pertanyaan saya,
kemana arah medan listriknya kalau sumbu Z itu bermuatan positif. Dan saya kemana arah medan listriknya? Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Ini agak lanjut ini ya, kalau seperti itu ya. Kemana? Terus kayak yang kalian tahu aja lah, kalian nggak usah takut salah lah. Keluar silinder, Pak. Gimana? Gregoris ya? Gregoris. Gimana Iya, Pak. Gregoris? Iya. Kemana? Arah Keluar silinder ya, Pak. keluar ini ya, keluar apa sih namanya? Selimutnya. Garisnya kan ya, maksudnya Iya. kawatnya kan sumbu Z tadi ya. Keluar kan ya? Iya, Pak. Keluarnya itu tegak lurus atau sejajar atau tidak? Harus tegak lurus. Gimana itu, Gregoris? Kalau menurut saya tegak lurus, Tegak si lurus sumbu kan, Z-nya. Ya benar. Tegak lurus kan? Ya, karena panjang gitu ya, tegak lurus. Jadi arah medan listriknya itu keluar ya, keluar dari sumbu Z. Karena kawatnya berada pada sumbu Z ya. Arahnya menjauh karena kalau muatan plus ya. Kalau muatan plus kan keluar, menjauh ya. Keluar dari kawatnya. Tapi kalau kawatnya bermuatan negatif kan masuk ke dalam kawat gitu ya. Ya. Nah, sekarang untuk menyatakan keluar itu lah di sini kalau bukunya Griffith pakai ini estopi ini ya. Pakai estopi gitu ya. Pakai estopi. Sebentar. Ini saja juga agak soalnya terkait dengan sumbu-sumbu ya. Kadang setiap buku itu punya apa ya, Mas? Punya cara apa itu? Cara penulisan yang beda-beda ya. Ini tadi pakai S ini ya. Atau gini, saya tanya dulu kalian ya. Silinder itu ada berapa variabel koordinat silinder ya? Pada sini ada berapa? Ada variabel. Kalau koordinat kartesian kan ada X, ada Y. Ya, apa saja? Yang pertama apa? R, theta, Z. Ya, benar. R, theta, Z. Oke, benar. Itu mau saya cocokkan dengan ini. Soalnya bukunya Griffith ini pakai lambang yang beda dengan yang kalian bahas. Mungkin di Bismart atau di apa ya. Mana repotnya kalau beda buku, beda cara penyajian itu ya. Jadi harus saya sinkronkan gitu ya. Jadi benar. Tadi siapa? Hasan ya? Hasan Maki ya? Atau siapa tadi? Iya, Pak. Iya. Ya Hasan Maki ya. Ya, Maki ya. Jadi benar apa dikatakan Maki tadi? Ada R, ada theta, ada Z ya. Benar. Nah, kalau di Griffith ini R-nya itu S ya. R tadi kan jari-jari ya. Sebenarnya bukan jari-jari sih. R itu adalah jarak dari sumbu ya. Di Griffith ini pakai S ya. Jadi S itu menyatakan R. Mungkin di bukunya Boas itu ya pakai R ya. Ini. Jadi estopi ya. Estopi berarti arahnya menjauh dari sumbu gitu ya. Nanti ada lagi theta ya. Kalau theta itu berarti mengelilingi sumbu ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi nanti ada theta topi ya. Theta topi itu vektor satuan yang mengelilingi sumbu. Kalau R topi, kalau di Griffith ini S topi ya. S topi itu artinya menjauhi sumbu gitu ya. Terus kalau Z mungkin Griffith pakai Z topi ya, di Boas juga pakai Z. Ada juga kalau di buku fisika dasar itu pakai K ya. IJK kan itu ya. K itu sumbu Z. Ada juga yang pakai Z topi. Ya. Jadi itu ya. Jadi S itu maksudnya itu R ya. R kalau di Bismart barangkali ya. Ya ini radius S ini loh, kelihatan jadi sini ya. Radius S. Oke gitu. Ya itu. Jadi arahnya kan menjauhi sumbu. Jadi diberi vektor satuan S topi ini loh. S topi kan vektornya ya. Kalau lambda per 2pi S itu kan nilainya ya. Itu ya. Jadi nilainya sama arahnya kan itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau medan E-nya bagaimana? Nah, kalau tanya medan E kan kita harus tahu P-nya bagaimana ya. Masalahnya gitu ya. Ya. Harus tahu P-nya. Nah, di sini kalau seandainya ini loh. Kalau P-nya nggak ada ya, jadi artinya apa itu? Karetnya ya atau pembungkus kabelnya itu tidak mengalami polarisasi ya. Ya, tidak ada polarisasi. Ya sebenarnya sih mestinya harus ada ya.
namanya bahan dielektrik ya. Tapi ini kan ya dianggap aja ya namanya soal ya. Terserah soalnya ya. Kalau dianggap tidak mengalami polarisasi ya bahan karetnya itu ya. P-nya 0 berarti nanti ya apa? Ya tinggal kita bagi dengan epsilon 0 ya. Soalnya kan D itu tadi apa? Epsilon 0E ditambah P ya. Kalau P-nya 0 berarti kan D sama dengan epsilon 0E. Atau kalau begitu berarti apa? E-nya apa? Seper epsilon 0D ya. Ini anggapannya polarisasinya 0 gitu ya. Atau kalau ditulis lengkap ya ini nanti ya. Lambda per 2Pi epsilon 0 S ini ya. Jadi rumus ini dengan catatan apa? Tidak terjadi polarisasi di dalam bahan karet pembungkus kabel. Itu maksudnya ya. Oke, itu ya gambarannya ya. Meskipun sederhana ya. Kalau enggak kalian nangkep lah. Maksudnya itu apa. Nah, contoh lagi ya. Oh, tapi ini soal ini, nggak ada pembahasannya ya. Misalkan ini ya, ini adalah kulit bola tipis ya. Jadi ada kulit bola tipis itu jari-jari kecilnya ya, itu A, jari-jari besarnya B. Jadi istilahnya apa? Jari-jari dalam, jari-jari luar ya. Dari bahan dielektrik. Ya, with frozen in polarization. Jadi terpolarisasi ya dengan polarisasi seperti ini ya. Ini. Jadi ini bayangkan ada sebuah kulit bola ya. Kulit bolanya mengalami polarisasi seperti ini ya. Jadi K per R topi. Jadi ternyata polarisasinya tidak homogen ya. Tapi bergantung sama R. Artinya apa? Semakin jauh, semakin kecil nilai polarisasinya ya. Ini loh, K per R soalnya ini ya. Ya gitu ya. Ya K-nya konstan, R-nya jarak dari pusat dari bolanya gitu ya. Terus ini dikatakan tidak ada muatan bebas ya. Ya, jadi muatan bebasnya nggak ada. Jadi yang ada hanya muatan terikatnya saja ya. Jadi artinya tidak ada muatan eksternal ya. Jadi muatan hanya berasal dari polarisasi ya. Terus apa ini? Ditanyakan apa ini? Tentukan medan listrik di 3 daerah ya. 3 daerah itu apa? Ada yang tahu ya? Kan disebut aja ada 3 region ya. 3 daerah. 3 daerahnya itu apa? Ada yang bisa menjawab ya? 3 daerah yang dimaksud itu apa itu? Ada yang bisa menjawab? Jadi ada kulit bola, terus ada 3 daerah. 3 daerah itu yang mana gitu ya? Mungkin ada yang Izin tahu. menjawab, Pak. Ya silakan. Siapa ini? Octavian ya, Muhammad Octavian Dharma ya. Silakan. Iya, 3 daerah yang dimaksud itu yang pertama itu di dalam radius A. Iya benar. Ha. Terus? Nah, yang kedua itu di antara radius A sama B. Iya benar. Nah, Terus yang terakhir? Dan yang terakhir itu di luar radius B. Ya benar sekali. Jadi 3 daerah itu ya pertama dari pusat bola sampai A ya. A itu kan jari-jari luarnya ya. Kok jari-jari luar? Maaf. Jari-jari dalam ya. Lalu di dalam bola sendiri, di dalam bahannya sendiri ya. Di dalam bahannya sendiri yaitu dari A sampai B. Lalu di luarnya lagi yaitu apa? Lebih besar dari B kan ya. Ya benar itu. Ya. Nah, jadi itu apa ini? Baik, two different method. Jadi menggunakan 2 cara ya, 2 metode. Yang pertama ini apa? Local bound charge and use. Oh, jadi yang pertama ini menggunakan hukum Gauss ya untuk menghitung medan yang dihasilkan. Ya, pakai hukum Gauss ya. Kemudian kalau yang 423 menggunakan medan apa ini? Ya, jadi mendapatkan medan E, kemudian lalu D ya. Seperti pada persamaan 421. Coba lihat aja ya. Persamaan 421 itu apa ya? Pakai ini ya. 421 ini. Kalau yang nanti kan pakai hukum Gauss ya. Yang nanti kan pakai hukum Gauss. Hukum Gauss-nya itu
mana 2.13 ya yang tadi ya. 2.13 loh. Oh, hukum Gauss yang di anu ya, sebentar. Jadi gini loh maksudnya ya. Saya kasih gambaran ya. Jadi kalau pakai cara A itu pakai cara di medan EM1 kan. Soalnya bab 2 ini kan. Bab 2 kan berarti kan EM1 ini ya. Ini loh. Equation 2.13 berarti kan bab 2 ya. Jadi kalau cara A itu menggunakan hukum Gauss yang dijelaskan di apa itu EM1. Kalau yang pakai B ini yang barusan saya jelaskan ya. Yaitu menggunakan apa itu medan E lalu medan D gitu ya. Jadi gambarannya gini ya. Kalau pakai cara yang pertama ya, pakai medan EM1 ya. Ya sebetulnya sih bisa juga ya. Jadi kalau pakai medan EM1 kan berarti ini apa? Divergensi ya. Divergensi dari E gitu kan. Divergensi dari E sama dengan rho per epsilon 0 gitu ya. Divergensi dari E sama dengan rho per epsilon 0. Begitu kan? Divergensi pakai cara ini loh. Pakai cara ini, divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, cuma nanti rho-nya kan apa itu kalau tadi saya katakan rho-nya itu adalah rho bebas ya di ruang hampa ya. Dan cuma di sini nanti rho-nya itu bukan dari apa itu dari ruang bebas tapi dari polarisasi gitu ya. Jadi maksudnya itu hukum Gauss ini kita terapkan pada material ya dengan anggapan bahwa rho-nya itu adalah rho tidak hanya berasal dari ruang bebas. Jadi maksudnya rho-nya itu ya rho yang tadi dijelaskan di sini tadi ya mana tadi. Rho-nya ini kan ya. Jadi rho-nya berasal dari materialnya, mediumnya juga berasal dari muatan bebas ya. Cuma tadi kan disoalkan ininya 0 ya. Jadi nanti rho-nya sama dengan rho B. Gitu kan. Ya. Terus mencari rho B-nya bagaimana? Rho B-nya ya kita gunakan rumus ini nanti. Mana rho B? Ini loh. Rho B itu adalah ini nanti ya. Minus divergensi P gitu ya. Itu kalau pakai cara yang pertama itu. Jadi maksudnya itu gini. Untuk cara yang pertama ya. Mana nanti? Nih ya. Jadi kalau pakai cara A ya, pakai yang di EM1 ya, di bab EM1. Jadi kalian cari dulu divergensi dari ini apa ini. Sebentar, pertanyaan saya, kita nanti pakai koordinat apa ini untuk ngerjakan ini? Kartesian? Bola, Pak. Bola, jangan kartesian ya, saya ulangi. Jadi gini, kalian kalau milih koordinat, ikuti bentuk dari bendanya. Jadi kayak soal tadi ya, soal tadi lah ini. Ini jangan gunakan koordinat kartesian, gunakan koordinat silinder. Jadi gini loh, kalau kalian tidak tepat ya, tidak tepat memilih sistem koordinat, nanti pekerjaan kalian tambah rumit gitu ya. Bukannya nggak bisa. Jadi artinya semua soal apapun bisa kita kerjakan dalam koordinat apapun. Cuma yang jadi masalah nanti tambah ruwet atau tambah gampang gitu ya. Biasanya kalau kita nggak tepat memilih sistem koordinat, yang terjadi pengerjaannya tambah panjang dan tambah rumit gitu ya. Jadi kalau ini gunakan koordinat silinder. Gitu sih apa itu tipsnya ya, tips lah, saya sebut aja tip gitu ya, tipsnya itu gitu. Jadi untuk mana tadi? Nah ini ya, untuk ini gunakan koordinat bola ya. Jadi nanti kalian gunakan rumus divergensi untuk bola ya. Ya. Rumus divergensi untuk bola. Tahu rumus divergensi untuk bola tahu nggak? Rumus divergensi pada koordinat bola. Ya. Itu gunakan di sini jadi divergensi, tapi jangan lupa ada negatifnya ya. Nah, itu nanti menjadi rho ya. Menjadi rho itu. Nah, nanti gunakan hukum Gauss gitu ya. Jadi ini menggunakan cara EM
EM1. Kalau EM2 ya langsung ini ya. Langsung ya. Jadi menggunakan ini 4.21 menggunakan ini nanti. Oke lah, nanti akan saya bahas secara tersendiri ya terkait dengan pengerjaannya. Ini saya cuma memberikan alur berpikirnya saja ya ini ya. Ya ini menggunakan 421 ya. Jadi kalau menggunakan cara ini berarti masukkan P-nya ini ya. P-nya sama dengan ini tadi. Mana tadi? Jadi prinsipnya itu kita cari dulu E-nya, ya. Lalu E-nya kita tambahkan dengan P, ya kan kalian tahu ya. Bentuk E dalam koordinat apa itu? Kartesian kan apa itu ya. Jadi tambahkan dengan P-nya itu. Nah, oke lah, mungkin akan saya bahas ulang nanti ya. Mungkin pertemuan berikutnya ya, nanti akan saya bahas ulang terkait dengan penggunaan koordinat bola ya untuk mungkin juga silinder ya untuk divergensi ya terkait dengan ini penghitungan medan apa ini pergeseran D gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini mungkin sebagai gambaran tentang berbagai koordinat tadi itu ya. Jadi misalkan kayak ini bola ini ya. Ini bola ya. Jadi kalau bola ini misalkan seperti ini ya. Polarisasinya ya. Polarisasinya ini arahnya keluar ya. Ini loh P-nya ya. Di arah polarisasinya keluar. Jadi artinya menjauhi dari permukaan bola ya. Kalau yang ini silinder biasanya kayak gini nih ya. Silinder ini ya. Arah polarisasinya misalkan aja ya. Ini sekedar contoh aja sih ini ya. Arahnya ke atas. Oke, coba kita lihat ini ya. Ini ada medan ya. Medan di dalam ya. Sebuah bahan dielektrik itu E0 ya, di medan listrik ini ya. Terus terjadi polarisasi D0 yaitu ini kan. Ini tadi kan D0 sama dengan E0 epsilon. Ini tadi ya, definisi tadi ya. Definisi N0 itu maksudnya awal mungkin ya. Kalau dikasih E0, D0 itu ya. Awal mungkin. Kemudian ada, oh ya ini maksudnya sebelum ada rongga ini ya. Ada rongga seperti persamaan 4, kok persamaan? Gambar 419A. Nah, kayak ini ya. Ini nih yang ini ya. Ini adalah 419A ini ya. Jadi 0 itu maksudnya sebelum berongga mungkin maksudnya ya. Atau gimana? Coba kita baca lihat ya. Ini material ya. Terus tentukan medan listrik pada pusat dari cavity rongganya ya. Yaitu E0, P0. Oh, ini maksudnya itu gini, ini maksudnya itu ya. Jadi pertama itu rongga. Ternyata 0 itu rongga ya. Jadi rongga itu berarti kan anggapannya hampa ya. Jadi ada sebuah bola di dalamnya itu rongga ya. Jadi pertama ditinjau dulu medan listrik di dalam rongganya. Saya baru tahu 0 itu berarti rongga itu ya. Jadi E0 berarti medan listrik di dalam rongga. D0 berarti medan displacement listrik di dalam rongga. Gitu ya.
Lalu rongga itu ya berada di dalam material ya berbentuk bulat itu tadi. Jadi nanti kan ada jari-jari dalam, jari-jari luar gitu ya. Seperti gambar apa ini? 419B. Oh, ini soal lain ya. Oh, ini ada soal yang dikasih apa nih? Needle ya. Berbentuk needle. Kalau yang D berbentuk wafer. Oh, ini istilahnya yang bentuk ininya ya. Bentuk cavity-nya ya. Oh, ini ya istilahnya itu bentuk rongga yang lain ya. Jadi kalau yang A itu rongganya berbentuk bola, gitu ya. Kalau yang B ini rongganya berbentuk needle ini ya, kayak pensil gini ya needle. Kemudian kalau yang C ya, itu berbentuk wafer ya, wafer shape cavity ya. Jadi bentuk rongganya ternyata ya, setelah saya baca di soalnya ini ya, inilah Ordin wafer shape cavity. Jadi rongga ya, berbentuk wafer kan ini. Wafer itu berarti piringan ya. Sebut aja wafer itu piringan ya. Kalau ini berupa garis gitu ya. Kalau ini berupa apa? Bola ya. Jadi nanti terkait dengan koordinat ya. Kalau ini kartesian, kalau ini silinder, kalau ini koordinat bola. Kira-kira seperti itu ya. Ya nanti akan saya bahas ulang nanti ya tentang hal itu. Nah, terus kemudian ini berikutnya ya, terkait dengan disruptive paralel. Jadi sebetulnya ini adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan dari atau penyederhanaan penulisan ya, penyederhanaan penulisan dari hukum Gauss ya. Jadi atau lebih tepatnya ini kaitan antara 3 besaran, yaitu yang pertama itu medan listrik E, yang kedua itu polarisasi P, dan yang ketiga itu adalah medan pergeseran listrik D gitu ya. Nah itu jadi sebagai contoh misalkan ini ya, kita mau nyari ini kel ya, kel dari D gitu ya, nyari kel dari D. Karena menurut definisi tadi ya, D itu kan epsilon 0E plus polarisasi P ya. Maka kalau saya kelkan berarti kan saya mengkelkan medan listrik ya dikali epsilon 0 ya. Terus juga mengkelkan yaitu medan P. Nah, sementara kan kalian tahu ya, kel dari medan listrik itu kan 0 ya. Ya. Makanya kita sebut kemarin itu medan listrik itu kan homogen gitu ya. Sehingga nanti yang terjadi tinggal apa? Tinggal apa itu kel dari P. Ya, bagaimana dengan kel dari P? Ya. Nah, coba lihat di sini ya. Kel dari P itu tidak 0 ya. Sehingga nanti kel dari D-nya juga nggak 0 kan efeknya kan gitu ya. Ini loh di sini ya. Jadi kel dari P itu tidak 0 maka nanti akibatnya apa? Kel dari E juga tidak 0. Ya, gitu ya. Nah, karena kel dari D itu tidak 0, maka tidak ada istilah
Jadi gini loh, gampangnya gini. Sebentar, mungkin gambarannya gini ya. Mungkin kalau ngikuti ini agak ruwet ya. Jadi gini kan, saya kasih ilustrasi gini. Kalau kalian saya tanya ya, kalau dari E tadi apa tadi? Kalau dari kalau dari medan listrik itu apa? Sama dengan apa? 0, Pak. 0. Maka nanti ada istilah medan potensial listrik. Jadi karena kel dari medan listrik itu 0 ya. Karena kel dari medan listrik itu 0, maka nanti akan ada medan potensial listrik. Ya, karena 0 kelnya. Nah, kalau tadi dari pembahasan di sini kan kel dari D itu kan nggak 0, karena kel dari P nggak 0 kan itu ya. Maka nanti karena kel dari D itu nggak 0, maka nanti tidak ada istilah medan pergeseran, medan potensial pergeseran listrik itu nggak ada. Jadi yang ada adalah medan potensial listrik. Ya. Tidak ada medan potensial pergeseran listrik. Karena kel dari D itu nggak 0. Jadi syarat adanya medan potensial ya, itu syaratnya apa? Medan listrik, medan vektornya harus 0 ya. Jadi kalau medan listriknya 0, maka nanti akan ada medan potensialnya. Kalau nggak ada, berarti ya nggak ada medan potensialnya. Maksudnya itu gitu ya. Kalau kita ini loh kan di sini kan. Kalau kalian baca di sini loh. Because ini kan ya. Kalau dari D ke 0 ya. Maka D tidak bisa dinyatakan sebagai gradien dari medan skalar gitu ya. Sehingga tidak ada medan potensial untuk D gitu ya. Jadi maksudnya gitu. Kan beda dengan medan E kan. Medan E kan nggak 0, maka nanti ada medan V ya. Medan V itu adalah medan potensial listrik yang merupakan gradien dari medan listrik ya, negatif. Ada negatifnya. Ya kenapa nggak 0? Karena akibat dari polarisasinya yang nggak 0 ya. Apa gradien polarisasinya? Maaf, bukan gradien. Kel ya. Karena kel dari polarisasinya itu nggak 0 ya. Penyebabnya itu gitu. Nah, terus berikutnya ini boundary condition. Nanti kalau boundary condition nanti kita bahas ini ya, apa itu? Topik berikutnya ya, boundary condition, keadaan perbatasan sama PSB, persoalan syarat batas. Atau kalau bahasa di buku fisika itu boundary value problem ya. Boundary value problem. Ya, boundary value BVB, boundary value problem, atau kalau kita terjemahkan persoalan syarat batas. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Sebelum saya, jam berapa sekarang? Oh, masih banyak ya. Oke, kalau cukup banyak nanti coba saya tinjau ulang yang tadi itu ya. Jadi tak pikir masih banyak materi yang kita bahas ya. Ada pertanyaan barangkali? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Hasan Maki ya. Yang tadi ya itu, Pak. Yang ini ya, ini ya. Sebetulnya ya. Ini example 44 ya, contoh 44 ini ya, Maki ya. Iya, iya. Ya, gimana Maki pertanyaannya? Itu kan yang dicari kan D-nya ya, Pak. Ya, D-nya. Enggak, saya masih bingung. Ya, D itu kan sebetulnya vektor. Vektor ya. Nah, ini di situ pengerjaannya itu gimana ya, kok awalnya itu enggak ada vektornya terlibat. Soalnya kan integral tertutupnya kan pakai dot produk. Oke. Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya, Maki ya. Jadi gini, sebentar ya, saya mau menjelaskannya pakai ini aja deh, pakai whiteboard aja ya. Daripada saya ngomong, soalnya ini kan bukan ilmu sosial ya. Ngomong itu enggak menyelesaikan masalah kadang ya. Bentar. Bentar ya, saya ini dulu ya, saya pasang whiteboard-nya dulu ya.
Oke ya. Ntar saya ini dulu ya. Nggak mau ditutup ya. Oke. Nah, terlihat whiteboard ya? Halo, terlihat whiteboard ya? Ya Pak, ya. Oke. Jadi gini, mungkin saya rubah gini aja ya. Saya rubah gini aja ya. Saya sesuaikan aja deh. Saya gambarkan koordinatnya aja ya, gini ya. Koordinatnya kan ini ya. Nah, ini kan. Nah, sebentar. Ini ya, ini gini ya. Nah, ini kan sumbu X. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Z ya. Ini koordinat silinder ya. Nah, ini kawatnya ya. Kawatnya di sini nih. Kawatnya di sini nih. Ini kawatnya ya. Kawatnya di sini. Jadi saya rubah. Soalnya aturannya kan sumbunya sebagai sumbu silinder kan. Jadi saya sesuaikan aja deh. Jadi yang tadinya silindernya tidur, saya buat silindernya berdiri gitu ya. Sesuaikan dengan bentuk standarnya ya. Gini. Ini ya. Terus di sini ada ini ya. Ini ada silinder gitu ya. Ini ada silindernya. Maksudnya itu pembungkusnya ya, pembungkus karetnya itu. Tadi kawatnya ya, ini pembungkus karetnya ini ya. Nah, gini ya. Katakanlah sampai ini. Nah, gini ya. Saya ambil sebagian aja deh. Ya, biar nggak kacau. Gini ya. Ini harusnya nggak putus-putus ya. Ya, ini tadi apa? Lambda ini ya. Sebut aja plus lambda lah gitu ya. Jadi ini adalah plus lambda ya. Plus lambda. Tadi di bukunya Griffith pakai A tadi ya. Oke lah. Saya gunakan pakai A ya. Ya, katakanlah ini ya. Ini adalah A gitu ya. Sebetulnya itu cara penulisan hukum Gauss-nya itu gini ya. Tadi ya, Maggie ya. Saya sebenarnya yang bisa kan pakai integral double ya. Kalau gini kan integral tunggal ya. Integral tertutup kan ini ya. Nah, gini kan. Ini vektor sebetulnya gini ya. Nah, ini kan. Lalu apa? Nah, gini ya, saya coba menulis dengan cara yang seperti di bukunya Boas ya. Ini kan. Lalu ini sama dengan apa? Q kan ini ya. Gini kan ya. D.DA sama dengan Q. Q-nya QF ya. Atau Q lah, nggak apa ya. Gitu, QF. Nah, terus kemudian dari situ ya, itu nanti kan ini. Sekarang pertanyaan saya gini, kepada arah medan listriknya, kalau muatannya plus lambda di dalam pada sumbu silinder, kan kalian sudah bisa jawab arahnya kemana? Tegak lurus tadi ya, tadi kan kalian sudah saya tanyakan. Tegak lurus keluar dari sumbu. Nah sekarang vektor apa yang tegak lurus keluar pada sumbu di koordinat silinder? Itu kan vektor R topi kan itu ya. Ya, vektor R topi kan gitu. Jadi nanti saya tulis gini nanti. D R topi ya. Kan gitu ya. Ya, R topi itu kan keluar dari sumbu silinder. Nanti ada lagi theta topi. Kalau theta topi itu apa? Mengelilingi sumbu silinder gitu ya. Lalu ada lagi Z topi. Kalau Z topi adalah ke sumbu Z positif kan ini nanti. Nah ini. Lalu ini nanti saya tulis gini nanti. Nah ini DA gitu ya. DA R topi. Nah nanti gini. Nah nanti. Nah sebentar nanti gini ya. Ini saya coba melengkapi apa yang ditulis Griffith ya. Griffith kan langsung gitu ya. Saya coba rinci ini ya. Masih jadi gitu. Lalu ini nanti Q. Nah gini ya. Lalu nanti ini saya tulis gini nanti. Nah ini gini. D DA ya dalam kurung ya. R.R.
Nah, kan kalian tahu R.R sama dengan apa? Maksudnya R-topi sama dengan apa? Pakai dot ya, perkalian dot ya. Iya, satu Pak. Satu kan? Sehingga nanti saya tulis gini nanti. Satu gini nanti. Nanti saya tulis gini nanti. Kan satu ya, jadi gini nanti. Nanti gini DA ya, sama dengan Q. Nah, gitu nanti. Benar ya? Kan kalian sudah tadi jawab. Ini satu kan ya? DA per Q. Oke ya, gini ya. Lah, kemudian berarti kan ini nanti saya tulis gini nanti. D kali A ya. Kenapa? Karena D-nya konstan kan itu ya. Jadi bisa saya integral ini. Jadi ya makanya Pak integral DA kan A gitu ya. Jadi gini, jadi DA sama dengan Q. Lah ini apa? Ya luas tadi, luas selimut silinder tadi itu ya. Gitu ya. Atau gini aja, saya rinci gini ya biar kalian nggak bingung ya ini. Saya rinci dulu deh. Nah, saya nggak langsung jadi. Karena D-nya itu konstan ya. Maksudnya itu bukan konstan sih, tapi di sepanjang jarak itu sama semua gitu ya. Jadi gini. D nah, gini kan? Sehingga nanti jadi gini nanti. DA sama dengan Q gitu ya. Sehingga nanti ini, ya tadi luasnya tadi ya, D. Katakanlah kalau saya pakai simbol-simbol di bukunya Boas kan, pakai R itu ya. Pakai R berarti kan itu kan 2pi. Ini kan berarti kan ini kan. 2pi R ya. Kalikan L kan itu ya. Terus Q-nya kan lambda kalikan L kan itu ya. Nah, gitu kan. Ya, sehingga nanti dari situ nanti ini ya nanti D ya atau ginilah D 2pi R ya. Nah, D 2pi R sama dengan lambda kan itu ya. Berarti kalau gitu berarti apa? D lambda per 2pi R. Nah, gini Maki ya. Jadi D itu lambda per 2pi. Kalau tadi di Griffith kan pakai A tadi ya. Kok pakai A? Pakai S tadi ya. Ya cuma masalah beda penggunaan lambang untuk jari-jari. Nah, kalau iya gimana? Ada pertanyaan lanjutan, Maki? Atau bisa slide sebelumnya, Pak? Sebelumnya ya, oke. Yang ini ya? Ini Maki. Ya. Nah, di situ kan itu kan udah dikaliin dot produknya. Ya, dot produk. Terus D-nya kan keluar yang slide berikutnya. Nah, itu ini yang di situ vektor satuannya dari mana? Soalnya di bukunya kan ada vektor satuan S. Vektor satuan vektor R-topinya. S-topi di bukunya. Ya, S-topi ya. Ya memang gini loh. Kayaknya yang dibahas di Griffith itu statnya itu sebenarnya kalau kalau boleh saya memberikan sedikit komentar ya. Griffith memulainya itu nggak tepat ya. Dia memulai dari skalar lalu dibawa ke vektor. Kalau saya kan enggak. Ya, kalau saya kan mulainya dari vektor kan ya. Jadi kalau menurut saya idealnya itu mulai dari vektor dulu gitu ya hasilnya. Ini kan saya mulai dari vektor kan itu ya. Dari vektor lalu menuju ke skalar. Kalau ini kan sudah skalar ini ya, Meki ya. Kan sudah skalar ini. Kenapa? Karena Iya. Udah dikaliin dot produk. ini loh. Ini kan dari sini kan langsung hilang kan ya. Kan R.R kan jadi soalnya perkalian dot itu Meki ya. Jadi kan semuanya juga udah tahu kan di fisika atau ya di EM1 ya. Perkalian itu kan hasilnya skalar gitu ya. Jadi kalau kayaknya yang menimbulkan kebingungan itu karena di bukunya Griffith itu mengawalinya dari skalar. Harusnya ya kalau menurut pendapat saya ya harusnya mulainya dari vektor dulu kan ya. Nanti dari vektor kan tahu kenapa kok jadi skalar. Nah, nanti dari sini kan karena perkalian dot gitu. Kira-kira penjelasannya gitu, Meki ya. Gimana, Meki? Atau ada pertanyaan lanjutan, Meki? Iya, Pak. Jadi kesimpulannya segini, Pak. S-topinya dari mana?
di buku S-topi. itu kan S-topi. Nah, S-topi kan kita tahu tadi apa D ini vektor ya. Ya. Nah, itu muncul vektornya dari Betul ya. mana S-topinya? Apakah dari R itu ya, Pak? Ya dari R. Ha. Jadi R. Jadi gini. Jadi di bukunya Griffith tadi dia menggunakan S-topi ya. S-topi kalau dibuat kan pakai R-topi gitu ya. Jadi Griffith itu memberikan anggapan ya, atau ya bukan anggapan ya. Jadi menganggap bahwa kalau dia berupa muatannya itu berupa apa itu? Berupa garis ya, berupa garis, maka pasti medalisnya kan tadi kan tegak lurus tadi ya. Tegak lurus arah keluar kalau muatan plus ya, keluar dari garisnya. Dan itu tidak lain kan vektor R-topi yang arahnya keluar dari sumbu itu kan R-topi. Cuma di Griffith menggunakan lambang S-topi. Gitu. Jadi karena berbentuk sumbu silinder ya, berbentuk garis. Begitu gitu Maggie. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut saya itu gini, Gimana? Pak. S-nya itu kan suatu besaran ini kan jari-jari. Aha. Nah, itu nanti kan S itu kan sama dengan S Oke. vektor dibagi Nah. S Ya vektor benar-benar. satuan. Ya benar sekali. Jadi kayaknya yang D-nya itu harusnya S ditambahkan ini ada tanda panahnya. Ya benar. 2PS vektor gitu. Bisa juga seperti itu ya, Maggie ya. Bisa juga Ya, soalnya ini ya, dirubah benar. ke bentuk vektor satuan. Benar. Bisa juga seperti itu ya, Maggie ya. Jadi bisa juga menggunakan yang tadi Maggie pikirkan tadi ya, bahwa S-topi ya, itu kan dari gini kan, dari S ini kan dibagi. Nah, gini kan ya. Ini kan vektor jari-jari kan ya. Ini kan sebenarnya kan vektor ini ya. Saya ngerti apa yang Maggie maksudkan itu ya. Kan gambarnya itu kan gini ya. Ini vektor kan ya vektor arahnya yang ke sana ya. Ini ya, ini kan katakanlah misalkan ini ya. Ini ya, ini ginilah. Ya, ini sumbu Y-nya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Z kan ya. Ini kan arah A ya. Arah A atau arah S gitu ya. S itu artinya ini kan posisi ya, jarak ya. Jarak dari sumbu silinder kan gitu ya. Gitu kan ya. Ya, jadi ini. Sehingga nanti arah vektor satuannya ya ini kan. Namanya apa ini? S-topi ini ya. Ini kan S-topi nanti ini. Ini S-topinya ini ya. Ini vektor S-nya ya, maaf ya. Kan itu ya. Itu kan yang tadi Maggie pikirkan ya. Seperti itu ya. Iya, iya. Ya, bisa juga. Pakai logika itu juga bisa itu. Jadi yang jelas dan itu kan atau kalau dibuat pakai gini kalau dibuat, bukan S kan kalau dibuat. Buat kan pakai gini nanti ya. Pakai R-topi kan ya. R-topi gini kan. R vektor gini kan ya kalau dibuat ya. Vektor posisi R kan yang dibagi R-nya kan ya. Sebenarnya hanya masalah perbedaan penggunaan ini kok, Maggie. Penggunaan lambang gitu ya. Tapi maksudnya sama kok. Hanya masalah beda penggunaan lambang. Kalau saya lebih suka yang dipakai di Boas ya, pakai R lah gitu ya, karena kita sudah dari awal sudah memaklumi bahwa R itu kan terkait dengan jarak ya, terkait dengan posisi lah lebih tepatnya ya. Terhadap ya tergantung kalau silinder berarti kan terhadap sumbu silinder ya. Kalau bola berarti terhadap pusat bola karena ini konteksnya silinder ya, terhadap sumbu silinder. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi, Maggie, atau dari yang lain? Masih ada waktu 10 menitan ya. Silakan. Kembali ke buku ya. Bentar. Kembali ke buku. Ya, gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Pertanyaan berikutnya.
Nggak ada? Ada pertanyaan lanjutan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau gitu saya akhiri aja pertemuan hari ini. Minggu depan ya. Selasa depan ya. Selasa depan saya lanjutkan dengan membahas ini ya, boundary condition ya. Ya, boundary condition. Oke. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.